Kita coba hidupkan. Nah, LED 1 nyala, di sini juga berubah jadi 1. Halo guys, nama saya Denis Alexander dari Prodi Informatika Universitas Kristen Duta Wacana. Pada mini project kali ini, saya akan membuat aplikasi Android yang dapat dihubungkan ke Firebase, dan dari Firebase juga dapat dihubungkan ke Node MCU-nya. Aplikasi ini nantinya akan bisa mengendalikan LED, bisa membaca sensor LDR atau tingkat cahaya, dan juga bisa membaca push button dia sedang dipencet atau tidak. Untuk membuat proyek ini, mari kita simak video ini bersama-sama. Nah, ini yang harus disiapkan untuk proyek kita. Dari sisi aplikasi, kita harus menyiapkan Android Studio untuk nanti kita membuat program Android-nya. Kemudian Arduino. Arduino ini juga kita perlu siapkan plugin-nya, plugin Firebase. Dapat kita download pada link ini. Kemudian Firebase-nya itu sendiri. Lalu pada alat-alatnya kita harus menyiapkan 3 buah LED. 2 buah LED dipakai untuk menyalakan dan menghidupkan. Yang satu lagi opsional, itu untuk mengetahui push button-nya ditekan atau tidak. Terus kemudian microcontroller-nya, pada kali ini saya akan menggunakan Node MCU ESP32. Jika ingin menggunakan yang lain juga bisa. Terus 1 buah sensor LDR atau sensor cahaya, 1 push button, dan ini 2 resistor sebenarnya. Nah, ini rangkaian yang akan kita buat pada proyek kita. Ada LED 1, LED 2, disambungkan ke Node MCU-nya, bebas di mana. Terus ada, nah yang berbeda kali ini ada LDR. LDR ini harus ditancapkan di port analog in. Ini contohnya pada Arduino. Nah, kalau di ESP32, port analog in itu ada di port VP. Nanti untuk menginisialisasi di Arduino itu namanya port A0 di port VP ini, supaya data dari sensor cahaya ini bisa terbaca. Kemudian yang lain ada push button. Push button bebas juga ditancapkan kemana. Dan satu lagi LED, ini untuk mengetahui apakah push buttonnya ditekan atau tidak, ini opsional. Nah, kira-kira seperti ini rangkaian pada Arduino atau Node MCU kita. Nah, sekarang saya akan menjelaskan gambaran umum dari project yang akan saya buat. Di sini kita punya yang pertama aplikasi Android, kemudian ada Firebase, dan yang selanjutnya ada Node MCU-nya itu sendiri. Nah, contoh kasusnya seperti ini. Pertama kali kita misalnya menekan tombol pada aplikasi Android, LED 1 menjadi on. Nah, kemudian dari tombol on itu dikirimkanlah 1 ke Firebase. Nah, 1 itu bakal mengubah nilai di LED 1. Dan kemudian dari Firebase akan diteruskan ke Node MCU-nya. Dan kemudian Node MCU akan mengubah lampu yang mati menjadi hidup. Nah, begitu juga LED 2, ketika dihidupkan, dia akan mengirimkan 1. Kemudian di Firebase-nya juga akan berubah jadi 1. Dari Firebase mengirimkan lagi 1 ke Node MCU, dan lampu pada LED 2 akan menyala. Nah, kalau ini LED 1-nya dibikin off, maka yang dikirimkan 0, LED 1-nya jadi 0 di Firebase, kemudian 0-nya dikirimkan lagi, kemudian di Node MCU-nya LED-nya mati. Nah, bisa juga dari Firebase diubah menjadi 0 secara manual. Kemudian dari Firebase mengirimkan Node MCU-nya, lampunya jadi mati. Terus dari Firebase-nya dikirim juga ke Android, toggle-nya jadi mati.
Nah, kemudian ini di Node MCU-nya ada sensor push button. Begitu ditekan, nah dia akan mengirimkan ke Firebase 1, terus buttonnya berubah menjadi 1. Nah, kemudian dari Firebase mengirimkan 1 ke aplikasi Android kita. Nah, di aplikasi Android kita, tulisan buttonnya berubah menjadi press. Nah, begitu juga ketika dilepas, dia mengirimkan 0, buttonnya menjadi 0, dan dikirim ke aplikasi Android lagi 0, maka informasi yang kita terima, buttonnya menjadi release. Nah, kemudian, ini ketika sensor LDR kita hadapkan dengan cahaya yang terang, dia akan membaca intensitas cahaya itu. Nah, misalnya intensitas cahayanya 120, maka dia akan membaca dari Node MCU, mengirimkannya ke Firebase, maka di LDR-nya menjadi 120. Dari Firebase ke aplikasi Android-nya dikirimkan. Nah, maka yang akan terbaca di aplikasi Android kita adalah 120. Nah, mari kita simak langkah-langkah berikut ini untuk mengaplikasikan cara kerja program ini pada project kita. Nah, ini langkah awal yang harus kita lakukan. Kita masuk ke Firebase. Kemudian langsung saja ke Go to Console. Nah, di sini misalnya kita akan membuat proyek baru, kita pilih Add Project. Misalnya namanya Smart Home IoT 3, kita continue. Ini continue aja. Yang ini juga continue, pilih project. Ini kita tunggu dulu. Nah, ini project kita sudah dibuat. Kita pilih continue lagi. Nah, setelah itu kita langsung saja masuk ke database. Nah, di database ini kita pilih yang real-time database. Langsung kita create aja database-nya. Kita pilih yang test mode supaya kita bisa nge-read sama nge-write. Terus kita enable. Nah, ini database-nya langsung aja kita buat. Nama ininya filenya Node 1. Terus tadi juga ada, nah di dalamnya ada LED 1. Filenya kita bikin 0. Terus tambahin lagi ada LED 2. Filenya dibikin 0 juga. LDR. Dan ada button untuk push button. Setelah database-nya berhasil dibuat, ini jangan lupa kita copy dulu. Ini nantinya akan menjadi host pada bagian Arduino-nya. Kemudian kita ke project setting, ke service account, kemudian pada database secret kita klik. Nah, ini kita copy juga untuk nanti di Arduino-nya sebagai autentikasi. Setelah kita berhasil membuat Firebase-nya tadi, kemudian kita pergi ke Android Studio. Nah, kita di sini buat proyek kosongan dulu. Misalnya Smart Home IoT 3. Kita buat dulu.
Nah, yang sekarang akan kita lakukan adalah mengkoneksikan aplikasi Android kita dengan Firebase yang tadi sudah kita buat. Caranya, kita pilih Tools, kemudian Firebase, kemudian kita pilih Authentication, pilih yang email dan password authentication, terus pilih yang Connect to Firebase. Nah, otomatis dia akan muncul ke Google Chrome seperti ini. Nah, kita pilih proyek yang kita buat tadi. Kita kan buatnya yang Smart Home IoT 3. Tinggal kita klik aja. Kemudian connect. Nah, sekarang aplikasi kita sudah terhubung dengan Firebase. Setelah itu, kita pilih yang Add Firebase Authentication to your app. Di Accept Change. Kemudian kita tunggu. Nah, Firebase kita kini sudah terkoneksi dengan aplikasi Android kita. Sekarang saya akan menjelaskan codingan yang ada di Android Studio. Nah, di sini saya view bagian LDR, text view bagian button, terus toggle button untuk LED 1, toggle button untuk LED 2. Nanti yang akan berubah yang ini, kemudian yang toggle button untuk mengirimkan data. Nah, di sini ini ada node 1 untuk LDR. Nah, ini kita mengambil value-nya dari Firebase. Kemudian value tersebut kita masukkan ke status LDR. Status LDR itu ini. Nanti tulisan yang di sini akan berubah mengikuti yang ada di Firebase. Kemudian yang di button atau push button, codingan yang ini kita mengambil dari node 1, kemudian button. Kemudian jika angkanya 0, maka status button yang ini akan berubah jadi release. Kemudian jika lainnya berarti button tersebut tertekan atau dipencet. Kemudian ini ada lampu 1, lampu 2. Sama juga kita ngambil dari Firebase. Jika 0, maka set checknya false atau mati, seperti ini off. Jika lainnya maka true atau on. Demikian juga yang ada di lampu 2. Nah, ini untuk set value-nya 1 dan 0 pada lampu 1 dan lampu 2 di sini. Sekarang kita beralih ke Arduino-nya. Ini codingan yang ada di Arduino. Nah, Firebase host seperti yang sudah kita copy tadi, yang atas, yang pertama. Nah, ini kita copy paste dulu. Kemudian yang ada di, nah ini secret key-nya juga sama, kita copy dulu. Nah, untuk WiFi access ID sama password bisa disesuaikan dengan punya teman-teman masing-masing. Kemudian ini kita inisialisasi LED 1 ada di mana, posnya ada di mana. Nah, ini yang LDR yang saya bilang tadi. Dia
portnya itu ada di VP, tapi namanya di sini ditulisnya 0. Nah, kemudian saya langsung saja. Nah, ini untuk codingan button. Ketika buttonnya ditekan, maka dia akan mengubah yang di Firebase-nya menjadi 1. Ketika buttonnya tidak ditekan, Firebase-nya akan diubah menjadi 0. Ini juga untuk mengatur lampu. Ketika ditekan maka dia akan hidup, ketika dilepas maka lampunya akan mati, supaya mengetahui aja tombolnya ditekan atau tidak. Kemudian di sini ada LDR. Nah, ini codingan LDR-nya. Kita masukkan ke new ADC LDR. Nah, ini pakai if. Kalau misalnya datanya berubah, baru dimasukkan ke Firebase supaya tidak boros. Nah, ini kita masukkan ke path-nya yang LDR. Dimasukkan di new ADC LDR ini. Kemudian ini codingan untuk lampunya. Ketika Firebase-nya menerima data 0, maka lampu LED satunya akan 0 atau mati, sedangkan jika lainnya atau dinyalakan, maka LED satunya akan hidup. Sama juga untuk yang lampu kedua. Jika data dari Firebase-nya 0, maka lampunya mati. Jika tidak, maka hidup. Kemudian sisanya ada yang lain. Codingan ini pada Android Studio dan Arduino sudah saya sertakan di link di deskripsi. Nah, ini demo dari hasil apa yang sudah saya kerjakan. Bisa dilihat ini saya menggunakan aplikasi Android-nya di BlueStack biar lebih mudah direkamnya. Nah, di sini ada LED 1, LED 2, kita coba hidupkan. Nah, LED 1 nyala, di sini juga berubah jadi 1 karena tombolnya ditekan, mengubah yang di sininya berubah jadi 1, kemudian mengubah lampunya menjadi hidup. Yang LED 2 hidup juga. Terus ini dimatikan lagi, mati juga. Terus ada push button. Nah, push buttonnya begitu ditekan, nah buttonnya tulisannya berubah jadi press. Terus di Firebase-nya juga buttonnya berubah jadi 1. Begitu dilepas, tulisannya jadi release, buttonnya juga menjadi 0. Kemudian LDR-nya juga mengikuti cahaya sekitarnya. Bisa dilihat di atas ini. Nah, dia berubah jadi sekitar 300 bila lampunya didekatkan. Jadi 400, jadi semakin terang. Nah, kalau ditutup jadi 0. Berarti tersinkronisasi semuanya. Oke, begitu proyek dari saya. Sekian dan terima kasih.